Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang standar 2.4 ya, tentang pembinaan berjenjang pelayanan UKM ya. Standar ini banyak diminta oleh para pencinta channel Rumah Akreditasi ya. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Baik, kita pahami dulu apa bunyi dari standar 2.4 tentang pembinaan berjenjang pelayanan di UKM. Pelayanan UKM dilaksanakan dengan metode pembinaan secara berjenjang agar efisien dan efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi maksudnya Bapak Ibu dalam melaksanakan pelayanan di UKM itu dilaksanakan dengan metode pembinaan secara berjenjang Jadi berjenjang itu dari urutan dari atas ke bawah begitu agar efisien dan efektif dalam mencapai tujuan. Pelayanan UKM dilaksanakan dengan metode pembinaan secara berjenjang untuk mengidentifikasi masalah dan hambatan menganalisis masalah merencanakan tindak lanjut sampai dengan evaluasi Jadi maksudnya yang dilaksanakan secara berjenjang sini disebutkan di sini diawali dengan mengidentifikasi masalah atau mencari masalah atau hambatan Setelah masalah ketemu masalah ini harus diselesaikan Cara menyelesaikan masalah yaitu mencari penyebabnya dengan cara menganalisis Jadi masalah jika dianalisis akan ketemu penyebabnya. Setelah ketemu penyebabnya akan dibuat rencana tindak lanjutnya. Kemudian makanya di sini langkah berikutnya adalah merencanakan tindak lanjut sampai dengan mengevaluasi Ini yang dimaksud dengan metode pembinaan secara berjenjang Jadi dimulai dengan mengidentifikasi masalah, kemudian menganalisis masalah, kemudian merencanakan tindak lanjut sampai melakukan evaluasi. Ini adalah standar 2.4. Jadi Bapak Ibu dengan membaca ini diharapkan Bapak Ibu paham apa yang dimaksud dengan metode pembinaan secara berjenjang. Baik, kita pahami lagi sekarang tentang kriteria 2.4.1 Penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM di Puskesmas bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan, pencapaian kinerja, pelaksanaan kegiatan UKM dan penggunaan sumber daya. Jadi untuk mencapai tujuan ini merupakan tanggung jawab tanggung jawab dari PJ UKM koordinator dan pelaksana. Baik, kita pahami tentang pokok pikirannya supaya nanti kita bisa mengerjakan EP ini dengan baik Jadi yang pertama, penanggung jawab UKM dan koordinator pelayanan kegiatan UKM Puskesmas mempunyai kewajiban untuk memberikan arahan dan didukung bagi pelaksana kegiatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Arahan dapat dilakukan baik dalam bentuk pembinaan, pendampingan, pertemuan maupun konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan UKM secara berjenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Jadi sekali lagi di sini disebutkan bahwa PJ UKM, koordinator pelayanan ya, mempunyai kewajiban ya untuk memberikan arahan ya dan dukungan bagi pelaksana ya. Sekali lagi ya, PJ UKM ya dan koordinator mempunyai kewajiban untuk memberikan arahan bagi pelaksana kegiatan ya dalam melaksanakan tugasnya ya. Arahannya itu dalam bentuk apa? Di sini sudah disebutkan. Arahannya ini dalam bentuk pembinaan atau pendampingan atau pertemuan-pertemuan maupun konsultasi dalam melaksanakan kegiatan. Jadi sebelum kegiatan itu dimulai, maka para PJ, para koordinator itu hendaknya memberikan arahan ya kepada pelaksana agar pelaksana ini dapat melaksanakan kegiatan itu dengan baik ya. Dengan cara apa arahan itu diberikan? Yaitu dengan cara pembinaan, boleh pendampingan atau pertemuan-pertemuan maupun konsultasi. Dengan adanya arahan ini diharapkan pelaksana kegiatan itu dapat melaksanakan kegiatan dengan baik. Ini adalah pokok pikiran yang pertama. Berikutnya yang pokok pikiran yang kedua ya, pembinaan penanggung jawab UKM ya kepada koordinator ya dan pelaksana meliputi ya pemahaman pelaksanaan kegiatan, termasuk pembinaan terhadap masalah dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan, mulai dari identifikasi, analisis sampai ke evaluasi ya. Jadi ini di pokok pikiran yang kedua ini dijelaskan bahwa pembinaan dari PJ kepada koordinator ya maupun kepada pelaksana yaitu isinya apa aja, yaitu isinya tentang pemahaman pelaksanaan kegiatan. Jadi artinya sebelum pelaksana kegiatan ini melaksanakan kegiatan, maka PJ itu harus memberikan pembinaan ya agar pelaksana kegiatan itu paham apa yang harus dikerjakan ya. Termasuk di sini adalah pembinaan terhadap masalah dan hambatan. Jadi kalau ada masalah dan hambatan, maka masalah dan hambatan itu harus diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikan? Yaitu dengan cara dianalisis ya. Dengan cara dianalisis nanti ketemu penyebab, kemudian dibuat rencana tindak lanjut ya. Kemudian ditindaklanjuti sampai dilakukan evaluasi ya. Jadi itu maksud dari pembinaan ya yang ditulis dalam pokok pikiran yang nomor 2. Baik, kita pahami lagi tentang pokok pikiran yang ketiga ya. Penanggung jawab UKM ya, koordinator dan pelaksana UKM melaksanakan tindak lanjut dan evaluasi terhadap hasil analisis masalah dan hambatan dalam pelaksanaan pelayanan UKM ya. Jadi yang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut dan evaluasi itu semuanya, yaitu mulai dari PJ UKM, koordinator dan pelaksana. Jadi ketiga-tiganya ini mempunyai tanggung jawab ya untuk melakukan tindak lanjut dan evaluasi terhadap hasil analisis masalah dan hambatan selama pelaksanaan UKM. Baik, setelah kita memahami tentang pokok pikirannya, maka kita lihat ya, elemen penilaiannya ya. Jadi kita lihat EP yang pertama ya. Kita baca ya. Di sini sebutkan bahwa penanggung jawab UKM ya melakukan pembinaan kepada koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM secara periodik ya, sesuai jadwal yang disepakati. Nah, ini penting ya. Jadi
Di sini sekali lagi sebutkan PJ UKM ya memberikan pembinaan kepada koordinator dan pelaksana secara periodik. Artinya secara periodik ini dalam kurun waktu tertentu, misalnya setiap sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali, sesuai dengan jadwal yang disepakati. Jadi dalam pembuatan jadwal ini hendaklah dalam bentuk kesepakatan ya, kesepakatan antara PJ, koordinator, dan pelaksana. Ya, di sini ada 2 yang diminta untuk memenuhi EP ini, yaitu dokumen dan wawancara. Sekarang kita lihat dokumennya ya. Untuk memenuhi EP yang pertama ini, dokumen apa yang diperlukan ya? Yang pertama adalah jadwal pembinaan. Berarti Bapak Ibu untuk memenuhi ini adalah harus membuat jadwal pembinaannya. Jadwal pembinaannya harus dibuat bagaimana? Di sini sudah disebutkan pembuatan jadwalnya harus periodik. Jadi periodik ini bisa 1 bulan sekali, atau 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali. Ya, terserah Bapak Ibu kemampuannya berapa. Saya sarankan pembinaan ini dibuat sebulan sekali ya. Dan ingat, dalam membuat jadwal pembinaan ini adalah hasil dari kesepakatan ya antara PJ ya, koordinator, dan pelaksana. Kemudian yang kedua adalah bukti hasil pembinaan ya. Bukti hasil pembinaan. Untuk melakukan pembinaan ini ya bisa dilakukan dengan 2 cara ya, secara personal atau secara massal. Secara massal artinya secara bersama-sama. Jadi nanti Bapak Ibu ya PJ ini dalam melakukan pembinaan bisa memilih caranya, bisa secara personal, artinya masing-masing pelaksana ini dipanggil. Misalnya sekarang bulan ini pelaksana imunisasi, bulan berikutnya pelaksana promkes, bulan berikutnya pelaksana kesling, dan seterusnya. Jadi itu secara personal ya. Atau secara massal. Kalau secara massal itu diberikan pembinaan bersama-sama, misalnya dalam bentuk rakna di Lokmin ya, atau di rapat-rapat yang lainnya. Jadi itu caranya. Jadi nanti kalau secara personal ya Bapak Ibu membuktikannya itu dengan buku bantu pembinaan. Tetapi jika secara massal, secara pertemuan ya membuktikannya itu ya dengan pembuktian pertemuan. Berarti ada uang ya, ada undangan, kemudian ada absensi, ada notulen, dan ada gambar atau foto ya. Untuk lebih jelasnya ya kita lihat di slide berikutnya. Jadi untuk memenuhi EP yang pertama tadi, Bapak Ibu harus membuat jadwal ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang tanya bagaimana format pembuatan jadwalnya. Bapak Ibu bisa membuat format seperti ini ya. Jadi ini kegiatan pembinaan ya. Jadi ini nomor ya. Kemudian ini kegiatan pembinaan apa ya, ditulis di sini. Misalnya pembinaan imunisasi, pembinaan promkes, pembinaan kesling ya, pembinaan PTM, dan seterusnya. Nah, itu dilaksanakan bulan apa, ditulis di sini. Nah, ini saya sarankan ya Bapak Ibu membuat jadwal ini sebulan sekali. Jadi bulan Januari itu pembinaan apa, bulan Februari itu pembinaan apa, Maret, dan seterusnya sampai Desember. Jadi Bapak Ibu harus menunjukkan jadwal pembinaan dan formatnya dibuat seperti ini ya. Ada nomor, ada kegiatan pembinaan ya, pembinaannya apa, kemudian dilaksanakan bulan apa, bulan 1, 2, 3 sampai bulan 12 ya. Saya harapkan Bapak Ibu dengan contoh ini bisa membuat jadwal pembinaan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu juga harus membuktikan pembukti pembinaan. Tadi sudah saya katakan bukti pembinaan ini bisa dilakukan secara personal. Personalnya artinya orang per orang atau melalui rapat ya. Nah, kalau secara personal apa yang harus dibuktikan, yaitu Bapak Ibu bisa menggunakan buku bantu pembinaan ya. Jadi Bapak Ibu harus mempunyai buku bantu pembinaan untuk mencatat bukti pembinaan secara personal.
apa yang perlu dicatat dalam buku pembinaan itu ya, bisa dicatat hari atau tanggal berapa pembinaan itu dilakukan, kemudian yang memberi pembinaan itu siapa, kemudian yang diberi pembinaan siapa, dan ditulis isi pembinaan. Jadi nanti dalam buku bantu isinya seperti ini ya, Bapak Ibu nanti bisa nulis hari dan tanggal kapan dilaksanakan pembinaan, yang memberi pembinaan siapa, yang diberi pembinaan siapa, kemudian isi pembinaannya ya. Alangkah lebih baiknya kalau keduanya saling tanda tangan di situ sebagai bukti bahwa itu telah dilaksanakan. Itu untuk membuktikan pembinaan secara personal. Kalau Bapak Ibu melakukan pembinaan dengan cara rapat, misalnya lewat logmin atau rapat-rapat yang lain, bagaimana caranya membuktikan ya? Membuktikannya itu lewat uang ya. U itu undangan, kemudian A absensi, kemudian N notulen, dan G gambar. Ini kalau disingkat ini uang ya. Jadi makanya kalau rapat buktinya uang, undangan, absensi, notulen, dan gambar ya. Nah, begini Bapak Ibu cara membuktikan pembinaan. Jadi untuk memenuhi EP yang pertama tadi, satu dibuat jadwal, kedua dibuat bukti pembinaan, bisa lewat buku bantu pembinaan atau lewat rapat. Berikutnya yang pertama, yang EP yang pertama, selain dokumen, yang kedua adalah wawancara ya. Jadi untuk memenuhi EP ini selain dokumen, Bapak Ibu juga akan diwawancarai. Siapa yang perlu diwawancarai oleh surveyornya ya? Yang diwawancarai adalah PJ UKM ya, koordinator ya, dan pelaksana UKM. Itu yang akan diwawancarai. Diwawancarai tentang apa? Yaitu penggalian informasi terkait pelaksanaan pembinaan. Jadi nanti baik PJ, koordinator, pelaksana itu akan ditanya tentang bagaimana proses pelaksanaan pembinaan. Kalau ketiganya ini dapat menjelaskan dengan baik, nanti wawancara ini akan diberi nilai yang baik ya. Kita lihat slide berikutnya. Baik, sekarang kita lihat EP yang kedua ya. Kita baca dulu apa maksudnya ya. Penanggung jawab UKM, jadi PJ UKM, koordinator dan pelaksana ya, pelaksana kegiatan melakukan identifikasi, menganalisis permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan UKM dan menyusun rencana tindak lanjut. Berarti pada EP yang kedua ini ya, ketiga-tiganya ya, ketiga itu yang dimaksud adalah PJ UKM, koordinator dan pelaksana itu harus melakukan identifikasi, menganalisis ya, dan melakukan tindak lanjut. Berarti ya Bapak Ibu nanti harus membuktikan ada bukti identifikasi, bukti analisis ya, dan bukti tindak lanjut ya. Ini ada dua yang diminta, yaitu dokumen dan wawancara. Nah, jadi untuk memenuhi EP yang kedua ya, sekarang dokumennya apa yang harus disiapkan? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Kita lihat ya. Jadi yang pertama adalah hasil identifikasi masalah dan hambatan. Nah, ini yang Bapak Ibu harus tunjukkan ya. Jadi hasil identifikasi ini adalah mencari masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan UKM. Jadi Bapak Ibu kalau melaksanakan kegiatan UKM kan selalu terjadi masalah dan hambatan. Nah, masalah dan hambatan ini Bapak Ibu tulis ya dalam sebuah format tentang identifikasi masalah. Nah, ini nanti yang ditunjukkan kepada surveyor tentang bukti dilakukan identifikasi ya. Nah, nanti untuk formatnya bisa kita lihat di slide berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah hasil analisis. Jadi setelah dilakukan identifikasi dengan ditemukan masalah dan hambatan ini harus diselesaikan.
bagaimana cara menyelesaikan masalah dan hambatan, yaitu dengan cara dianalisis. Apa yang dimaksud dianalisis? Dianalisis itu mencari penyebab dari masalah dan hambatan itu, ya. Soalnya nanti dan bagaimana caranya mencari? Cara mencari bisa menggunakan fishbone, ya, diagram, atau menggunakan 5 why. Jadi makanya Bapak Ibu nanti juga harus mempunyai bukti hasil analisis. Jadi sekali lagi, yang pertama hasil atau bukti identifikasi masalah. Kemudian yang kedua adalah hasil analisis, ya. Bagaimana formatnya nanti Bapak Ibu bisa lihat di slide berikutnya, ya, supaya tidak bingung bagaimana caranya melakukan analisis, ya. Kemudian yang ketiga adalah rencana tindak lanjut, ya. Pada saat analisis tadi itu akan didapatkan rencana tindak lanjut. Maka rencana tindak lanjut dari hasil analisis ini kemudian dijabarkan, ya, dipanjangkan, ya, di mana, kapan, ya, biaya berapa. Ini dalam bentuk rencana tindak lanjut. Jadi untuk memenuhi EP yang kedua ini di dokumen itu ada 3, ya. Ada yang namanya hasil identifikasi, ada yang namanya hasil analisis, dan ada yang namanya rencana tindak lanjut, ya. Untuk lebih jelasnya, supaya Bapak Ibu bisa lebih jelas, ya, bagaimana bentuk identifikasi, analisis, dan rencana tindak lanjut, ya, kita lihat di slide berikutnya. Sekarang kita tunjukkan bagaimana cara membuktikan identifikasi masalah dan hambatan, ya. Bapak Ibu membuat format seperti ini, ya. Jadi ini nomor, ya, kemudian kegiatannya apa, kemudian masalahnya apa, dan hambatannya apa. Jadi masing-masing. Jadi nomor 1 nih kegiatan tentang pemberian vitamin A. Nah, pada saat melakukan pemberian vitamin A, masalah yang terjadi apa, hambatannya apa, ya. Jadi untuk membedakan apa bedanya masalah dan hambatan, masalah itu berhubungan dengan hasil, kalau hambatan ini mengganggu proses. Jadi kalau mengganggu proses itu namanya hambatan, kalau mengganggu hasil itu namanya masalah. Misalnya posyandu, ya, posyandu bubar karena ada hujan, itu masalah atau hambatan? Yang betul adalah kalau posyandu bubar karena hujan itu adalah hambatan. Nah, ini Bapak Ibu perlu tulis di sini. Jadi kegiatannya apa? Misalnya nomor 2, ya, kegiatannya apa? Kelas ibu hamil. Nah, dalam pelaksanaan kelas ibu hamil, masalahnya apa ditulis di sini, hambatannya apa ditulis di sini. Kemudian lagi misalnya kunjungan rumah, ya, pada kasus, ya, indeks, ya, indeks kesehatan, ya, yang rendah misalnya, ya, pada pelaksanaan kunjungan rumah itu, ya, masalahnya apa, hambatannya apa ditulis di sini. Jadi begitu seterusnya sampai semua kegiatan UKM itu selesai. Jadi ini yang dimaksud dengan bukti identifikasi. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya mana bukti identifikasinya, nah Bapak Ibu bisa menunjukkan tabel ini, ya, yang telah Bapak Ibu susun, ya, terdiri dari 4 kolom ini, ya, nomor, kegiatannya, masalahnya, kemudian hambatannya, ya. Ini adalah bukti identifikasi, ya. Kemudian kalau sudah ketemu masalah dan hambatan, maka masalah dan hambatan ini harus diselesaikan dengan cara analisis. Bagaimana bentuk analisisnya? Kita lihat di slide berikutnya. Sekarang ini untuk membuktikan analisis, ya, Bapak Ibu membuktikan analisis. Cara melakukan analisis bagaimana? Bapak Ibu membuat format seperti ini. Jadi masalah dan hambatan tadi apa ditulis di sini. Jadi di sini dituliskan masalah dan hambatannya apa, kemudian dicari penyebab masalahnya, ya. Penyebab masalah ini bisa dicari dengan cara
fishbone diagram atau 5 why. Ditanyakan mengapa sampai 5 kali, boleh secara itu. Kemudian setelah diketahui penyebabnya baru dibuat rencana tindak lanjut. Jadi ini yang merupakan bukti analisis. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ditanya mana bukti analisisnya, tunjukkan format ini ya, yang terdiri 3 kolom ya. Masalahnya apa, kemudian masalah ini penyebab masalahnya apa. Sekali lagi, penyebab masalah dicari dengan cara fishbone diagram maupun dengan cara 5 why ya. Kemudian setelah ketemu penyebabnya dibuat rencana tindak lanjutnya. Ini adalah bukti analisis. Nanti Bapak Ibu bisa menunjukkan kepada surveyor tentang bukti analisis dengan menunjukkan format ini. Nah, setelah analisis ini selesai, apa yang dilakukan berikutnya yaitu RTL ya. RTL di sini ini hanya 1 kolom, itu belum bisa dilaksanakan ya. Misalnya Bapak Ibu misalnya melakukan sweeping. Nah, kita kalau hanya melakukan sweeping masih ditanyakan ya, kapan dilaksanakan, di mana, oleh siapa, biayanya berapa, itu belum ada di sini. Makanya Bapak Ibu kalau membuat RTL ini perlu dilanjutkan membuat RTL yang lengkap. Nah, bagaimana caranya membuat RTL yang lengkap kita lihat di slide berikutnya. Untuk membuat RTL yang lengkap ya, Bapak Ibu membuat format seperti ini ya. Jadi nomor kegiatannya apa ya, kegiatan itu mempunyai tujuan apa, sasarannya siapa, tempatnya di mana, waktunya kapan, pelaksananya siapa, biayanya berapa. Nah, ini Bapak Ibu perlu tulis di sini. Nah, ini yang disebut bukti RTL ya. Jadi RTL panjang ini perlu dibuat ya. Jadi sekali lagi untuk membuat RTL panjang ini menggunakan 9 kolom ini ya. Jadi nomor kegiatannya apa, tujuannya apa, kegiatan itu sasarannya siapa, tempatnya di mana, waktunya kapan, pelaksananya siapa, biaya berapa, dan kalau ada sesuatu yang perlu dijelaskan ditulis di sini. Ini cara membuktikan bahwa Bapak Ibu telah membuat RTL ya, rencana tindak lanjutnya. Jadi dengan penjelasan ini Bapak Ibu bisa paham dan tidak bingung lagi bagaimana cara membuat identifikasi masalah, analisis, dan RTL ya. Kemudian untuk EP yang kedua ini, selain dokumen, Bapak Ibu juga akan dilakukan wawancara ya. Makanya siapa yang akan diwawancarai, kita lihat ya. Untuk memenuhi EP2 ini juga dilakukan W itu wawancara ya. Siapa yang akan diwawancarai, yaitu yang diwawancarai adalah PJ UKM, koordinator, dan pelaksana. Jadi ada 3 yang akan diwawancarai, yaitu PJ UKM, koordinatornya, dan pelaksananya. Diwawancarai tentang apa ya? Ini adalah penggalian informasi terkait bagaimana caranya mengidentifikasi, bagaimana caranya menganalisa, dan bagaimana caranya membuat rencana tindak lanjut. Jadi nanti kalau PJ, koordinator, dan pelaksana bisa menjelaskan caranya identifikasi, caranya menganalisa, dan caranya membuat rencana tindak lanjut dengan jelas ya, maka wawancara ini akan diberi nilai baik ya. Jadi ini Bapak Ibu dalam memenuhi EP yang nomor 2 ya. Kita lihat slide berikutnya. Baik, sekarang kita lihat EP yang ketiga. Di sini sebutkan bahwa penanggung jawab UKM, koordinator, dan pelaksana ya melaksanakan tindak lanjut ya untuk mengatasi masalah dan hambatan ya. Di EP2 tadi kan sudah dibuat RTL, rencana tindak lanjut nih. Rencana tindak lanjut itu harus dilaksanakan ya.
melaksanakan rencana tindak lanjut itu disebut melaksanakan tindak lanjut. Jadi itu ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah bingung apa yang dimaksud melaksanakan tindak lanjut ya. Yang dimaksud melaksanakan tindak lanjut adalah melaksanakan rencana tindak lanjut yang sudah dibuat di EP yang di nomor 2 tadi ya. Di sini Bapak Ibu juga diminta 2 ya. Ada dokumen dan ada wawancara ya. Maka untuk memenuhi EP yang ketiga ini juga ada dokumen dan ada wawancara. Sekarang kita lihat dulu dokumennya ya. Dokumen apa yang diperlukan untuk memenuhi ini ya, kita lihat ya. Yang pertama adalah bukti pelaksanaan tindak lanjut. Nah, bukti pelaksanaan tindak lanjut ini harus berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah dibuat di EP2 ya. Jangan sampai keliru ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi untuk membuktikan pelaksanaan tindak lanjut ini berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah dibuat di EP yang nomor 2 tadi. Jadi ini harus merupakan kelanjutan, jadi harus nyambung. Nanti kalau Bapak Ibu ada bukti ini tetapi tidak nyambung, tidak sinkron dengan RTL yang telah dibuat di EP2 ya, nanti itu jelas nilainya dikurangi karena Bapak Ibu membuatnya tidak sinkron ya. Jadi ini merupakan kelanjutan dari yang EP yang nomor 2 ya. Membuktikan pelaksanaan tindak lanjut bagaimana ya. Tadi kan RTL sudah dibuat di EP yang kedua, kemudian melaksanakan RTL itu disebut pelaksanaan tindak lanjut. Sekarang Bapak Ibu diminta untuk membuktikan ya bukti pelaksanaan tindak lanjut. Nah, bukti pelaksanaan tindak lanjut ini tergantung dari kegiatannya. Kalau saya ya membagi kegiatan itu menjadi 2 aja ya, kegiatan pertemuan atau kegiatan di luar gedung. Nah ini makanya Bapak Ibu membuktikannya itu tergantung dari kegiatannya ya. Kalau kegiatannya itu pertemuan ya, saya kira Bapak Ibu sudah hafal. Kalau kegiatannya dalam bentuk pertemuan, maka buktinya, bukti pelaksanaan tindak lanjut ini dalam bentuk uang, yaitu undangan, kemudian absensi, kemudian notulen dan gambar atau foto. Ini kalau ya RTL-nya itu dalam bentuk pertemuan atau rapat. Jadi sekali lagi kalau pertemuan atau rapat maka buktinya itu harus ada undangan, harus ada absensi, harus ada notulen dan harus ada gambar. Sekarang kalau kegiatannya itu kegiatan di luar gedung ya, jadi kegiatan di luar gedung ya, misalnya kunjungan rumah ya, atau pelaksanaan lain yang dilaksanakan di luar gedung, maka cara membuktikannya bagaimana ya? Bisa menggunakan buku kegiatan. Kan masing-masing pegawai mempunyai buku kegiatan. Nah, buku kegiatan itu diisi, itu merupakan bukti pelaksanaan tindak lanjut. Bisa juga menggunakan laporan ya, laporan hasil kegiatan. Bapak Ibu juga bisa menunjukkan laporan hasil kegiatan untuk membuktikan kegiatan di luar gedung. Bisa juga menggunakan SPJ ya. Mana Bapak Ibu yang punya di antara ini atau ini dibolehkan. Kemudian di antara ketiga ini Bapak Ibu bisa menambahkan foto. Cuma saya ingatkan tidak boleh membuktikan kegiatan luar gedung hanya menunjukkan foto ya. Foto itu hanya tambahan. Jadi misalnya buku kegiatan ditambah foto itu lebih baik. Laporan hasil kegiatan ditambah foto lebih baik. SPJ ditambah foto menjadi lebih baik. Jadi gitu Bapak Ibu cara melaksanakan tindak lanjut ya. Dengan penjelasan ini diharapkan Bapak Ibu sudah paham dan mengerti cara membuktikan pelaksanaan tindak lanjut. Baik, sekarang kita lihat ya EP berikutnya ya, yaitu di EP3 tadi sudah disebutkan selain dokumen Bapak Ibu juga dilakukan wawancara ya. Di EP3 ini juga dilakukan wawancara.
Siapa yang akan diwawancarai? Di sini disebutkan yang diwawancarai 3 ya, PJ UKM-nya, kemudian koordinator dan pelaksana. Ini yang akan diwawancarai. Ketiganya diwawancarai tentang apa? Yaitu tentang penggalian informasi terkait tindak lanjut. Jadi pelaksanaan tindak lanjut. Nanti kalau PJ, koordinator, dan pelaksana ini bisa melaksanakan atau bisa menjelaskan ya bagaimana cara melaksanakan tindak lanjut berdasarkan RTL yang telah dibuat di EP2, maka nanti wawancara ini akan diberi nilai yang bagus ya. Oke. Ya, kita lihat di slide berikutnya. Sekarang kita lihat yang EP yang keempat ya, EP yang keempat. Jadi penanggung jawab UKM ya, koordinator dan pelaksana melakukan evaluasi berdasarkan hasil pelaksanaan pada EP yang huruf yang ketiga tadi ya. Ya, jadi artinya ketiganya ini baik PJ, koordinator dan pelaksana ini melakukan evaluasi ya, evaluasi pelaksanaan kegiatan. Jadi untuk memenuhi EP yang nomor 4 ini Bapak Ibu juga ada 2 yang diminta, yaitu tentang dokumen dan wawancara. Sekarang kita lihat dokumennya apa yang diperlukan untuk memenuhi EP yang ini ya. Yang pertama adalah bukti evaluasi ya, bukti hasil pelaksanaan evaluasi ya. Jadi Bapak Ibu nanti harus menunjukkan bukti evaluasi ya. Yang namanya evaluasi adalah membandingkan antara cakupan dan target ya. Bagaimana caranya membuatnya nanti bisa kita lihat, kita beri contoh di slide berikutnya ya, supaya Bapak Ibu bisa menunjukkan nanti kalau ditanya mana bukti evaluasinya, nah Bapak Ibu bisa menunjukkan, nanti bisa kita lihat di slide berikutnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah bukti tindak lanjut atas hasil evaluasi. Jadi setelah dilakukan evaluasi nanti kan ditemukan kesenjangan. Kemudian kesenjangan ini dianalisa, ketemu, dicari penyebabnya, terus ketemu rencana tindak lanjut. Kemudian rencana tindak lanjut ini dilaksanakan, itu namanya bukti tindak lanjut. Jadi ini prosesnya panjang ya. Jadi setelah dievaluasi sampai ketemu rencana tindak lanjut dilaksanakan, itu namanya bukti tindak lanjut. Jadi ada 2 ya, ada 2 dokumen yang diminta untuk memenuhi EP yang nomor 2. Untuk jelasnya kita lihat di slide berikutnya supaya Bapak Ibu bisa jelas ya. Nah, sekarang bagaimana bukti evaluasi? Nanti kalau ditanya oleh surveyor mana bukti evaluasinya, ya Bapak Ibu bisa membuat format seperti ini ya. Jadi ini caranya melakukan evaluasi ya. Ini ada berapa? Kolom pertama nomor, kemudian kegiatannya apa ditulis di sini, kemudian targetnya berapa, cakupannya berapa, terus ada kesenjangan ya. Jadi cara membuktikan evaluasi Bapak Ibu bisa membuat format seperti ini ya. Ini nomornya, kemudian ini kegiatannya, kemudian ini target, cakupan, dan kesenjangan. Nah, untuk mengisi cara evaluasi secara detail dengan contoh-contohnya, Bapak Ibu nanti bisa melihat di video lain tentang evaluasi. Di situ sudah sering saya berikan cara melakukan evaluasi. Jadi ini nomornya, kemudian kegiatannya, targetnya, cakupan, dan kesenjangannya ya. Ini yang Bapak Ibu tunjukkan nanti dalam memberikan bukti evaluasi ya. Kalau di sini kesenjangan ya, kesenjangan ada 2, kesenjangan yang positif dan kesenjangan yang negatif. Nah, yang jadi masalah itu adalah kesenjangan negatif. Kalau ada kesenjangan negatif berarti ada masalah, kemudian dilanjutkan dengan analisis. Jadi nanti selain format yang ini, bukti evaluasi, masih ada lagi yaitu format analisis. Bagaimana cara membuat format analisis? Kita lihat di slide berikutnya.
ini adalah bukti analisis. Jadi Bapak Ibu untuk melakukan evaluasi, selain bukti evaluasi masih dilanjutkan lagi dengan bukti analisis. Ya, bagaimana caranya? Ya, membuat format seperti ini. Jadi masalahnya apa ya, masalah ini dicari dari kesenjangan yang negatif ya. Kesenjangan yang negatif tadi ya itu dijadikan masalah, kemudian dicari penyebabnya ya. Penyebabnya ini bisa dicari dengan fishbone diagram atau menggunakan 5 why. Ditanyakan mengapa sampai 5 kali, kemudian setelah ketemu penyebabnya dibuat rencana tindak lanjut ya. Nah, rencana tindak lanjut ini masih sederhana, makanya Bapak Ibu harus lanjutkan lagi dengan rencana tindak lanjut yang panjang ya. Kita lihat di slide berikutnya. Ya, bagaimana membuktikan rencana tindak lanjut? Ya, nah ini Bapak Ibu membuat format lagi seperti ini. Jadi nomor ya, kegiatannya apa, tujuannya apa, sasarannya apa, tempat, waktu, pelaksana, biaya berapa. Nih Bapak Ibu perlu buat seperti ini ya. Jadi nanti untuk evaluasi itu buktinya ya ada 3 ya. Bukti evaluasi, bukti analisis, dan bukti rencana tindak lanjut. Ini yang Bapak Ibu harus tunjukkan ya. Kemudian berikutnya adalah yang EP yang keempat ini, selain dokumen Bapak Ibu juga perlu diwawancara ya. Siapa yang diwawancarai? Yaitu PJ, koordinator, dan pelaksana. Diwawancarai tentang apa? Yaitu penggalian informasi tentang pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut. Makanya Bapak Ibu nanti dalam melaksanakan evaluasi itu dijelaskan ya sampai melaksanakan tindak lanjutnya. Nanti kalau PJ, koordinator, dan pelaksana ini bisa menjelaskan dengan baik, maka nilai wawancara juga akan baik. Dengan penjelasan ini Bapak Ibu paham tentang bagaimana cara melaksanakan pembinaan secara berjenjang dan bukti-bukti apa yang akan dibutuhkan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa paham. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa kalau video ini Bapak Ibu anggap baik, beri kami like ya. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe ya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami upload video-video yang baru. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas, maka Bapak Ibu menulis di komen YouTube ya, channel Rumah Akreditasi. Atau kalau Bapak Ibu pengen dibuatkan materi sesuai yang diinginkan, tolong juga menulis di komen YouTube channel Rumah Akreditasi. Kemudian yang terakhir, tolong bantu kami untuk share video ini kepada teman dan sejawat yang lain, agar teman dan sejawat yang lain tuh ikut mendapatkan manfaat dari video ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.